Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Fauzan Hafiz. Video kali ini kita akan membuat bagian bagian sebentar bagian product resource. Oke, pertama-tama kita buka dulu ya filamen webnya, kemudian masuk ke resource, kemudian tinggal kalian copy bagian ini, kalian buka terminal, paste di sini, kemudian customernya kita ubah menjadi produk. Enter. Tunggu yang lama. Masih loading guys, sabar ya. Oke, sudah berhasil. Sudah muncul di sini. Kemudian kita coba buka webnya ya, PHP Artisan Serve. Bentar. Oke, kita buka dulu dari sini. Masih jalan. Oke, kemudian kalian admin login. Bentar. Nah, login ke akun email kalian yang kemarin itu. Oke, sudah ada ya guys produknya. Kita buka dulu. Nah, sekarang kita mau buat bagian produknya ya. Pertama-tama kita buka dulu filenya. Ini kita hilangkan dulu bagian produk, create product resource, hapus dulu product resource. Mana dia? Nah, ini yang di bagian user resource. Bukan yang bagian user resource. Bukan dia berada di filamen, kemudian langsung kategori resource. Pertama-tama kita mau ubah bagian ininya, gambarnya ya. Ini masih sama nih produknya masih sama, kita ubah heroic rectangle, kita ganti dengan namanya komputer desktop. Nah, lupa namanya soalnya. Lalu kalian refresh. Oke, sudah berubah. Bentar, kok kategoris salah, ini kategori guys, aduh. Control Z bagian produk komputer desktop. Kita juga mau ubah yang bagian kategori ya, masa sama sih. Untuk kategori kita nyari di hero icon. Ntar aja langsung kalian buka, kemudian kalian ketik aja kategori, misalnya tag kategori pak, kategori nggak apa-apa, tag juga asal beda aja gambarnya. Save, kalian buka lagi webnya. Sudah berubah bagiannya, kemudian tinggal kita buat ini produknya, buat ngisi produk ya. Saya udah ngoding sebelumnya, jadi kita tinggal copy sedikit ya. Copy mana kategori produk dari skema, kata kopinya dari grup, copy
kolom. Nah, sampai sini guys. Dan copy. Kebanyakan. Apa kita coba dulu ya. Kalian taruh sini, paste. Ini berarti enggak ada nih. Ini hapus 2. Oke. Kemudian kita ini aja sih pakai kolom span dulu, ini hapus, section ini hapus, ini juga kita hapus dulu. Span 2 merah nih. Sebentar, merah dia. Kolom span ini, oh yang ini bagiannya, terus merah dihapus. Bagian hapus bagian ini. Span 2 penutupnya mana? Sejauh ya. Di sini nggak salah. Ada yang hapus bagian skema itu udah. Span 2 udah benar. Pelan-pelan dihapusnya. Kan dihapus nih bagian ini. Section. Ini juga dihapus. Kemudian bagian section juga kita hapus. Oh, ini merah lagi nih, kenapa nih? Hilang pasangannya. Sampai text input berarti. Oke, kayak gini. Kita buat dulu ini namespace group, section sama grupnya, group sama sectionnya, karena belum terdapat di situ. Cari yang session sama group. Session sama group itu masuknya ke filament form komponen. Tinggal di copy aja bagian ini. 8 masukkan ke dalam sini. Group sama mana tadi? Group sama section ya. Copy. Save. Udah nggak ada error. Coba kita lihat. Kita refresh. Nah, sudah ada info product information. Jadi ini membuat kolom. Ini kolom span 1, span 2, span 1, span 2, span 1. Jadi ada yang kolomnya bagiannya lebih besar 2 dengan ukuran 2 dan ukuran 1. Kolom span 2. Jadi lebarnya ya. Kalau columns itu membuat columns lagi di sebelahnya dengan ukuran penutup awal ini 3, berarti 2 sama sisanya gitu. Kalau kolom span itu lebar ke sampingnya gitu. Coba kita buat dulu make product schema. Kita lihat lagi bagian tadi. Kita mulai dari nih name. Coba kita mulai dari name. Nih sini dulu ya. Kita copy
copy, kemudian letakkan di bagian sini. Nah ini kan error nih, text input belum ada, masukkan lagi text input. Text input itu komponen juga ya. Copy tinggal dipaste di sini guys, karena saya udah ngetik jadi biar cepat aja gini ya, ngejar waktu. Nah sudah ada namanya name, text input, make required harus diisi, max length banyaknya suatu itu 255. Kemudian kita lihat lagi, habis itu ada live on blur true, kemudian ada after state update. Copy, buat slug dulu ini, ntar belakangan. Buat slug dulu ini, kalian copy, buat slug dulu ya kan, Ctrl V. Nah ini tinggal kalian kasih koma. Nah, sudah benar, ini required, max length, disable, nggak bisa diklik, nggak bisa diisi, maksudnya di header ini nanti buat menyimpan data. Sedangkan unique ini nggak boleh sama dengan yang sudah ada. Kita cek, kita refresh. Nah sudah muncul, slugnya sudah muncul. Kemudian sebentar, smooth. Kemudian lihat lagi di note kita tambahkan ini yang live on blur and true. Copy, kita pindahkan ke bagian sini, ini kita hapus. Copy. Nah itu guys, jadi live on blur itu kayak yang seperti sebelumnya, itu dia akan ketika dimasukkan, misalnya diketik dia belum ada, belum muncul, ketika di klik di luar, mana ini dia belum mengikuti ini, hapus dulu. Oh ininya error guys, ininya di ini dulu, set sama str nya dulu, error 1 error semua itu guys, set sama str it, set itu dia filament form, tinggal di copy bagian ini ya, filament form ya. Oke, kemudian bagian satunya lagi yang apa, yang str illuminate, kita copy, kita taruh di bagian ini, kita save, kita cek lagi, refresh, coba kita ketik, dia tidak muncul, ketika klik ini dia muncul. Oke, sudah muncul. Semut dan permenku guys. Untuk selanjutnya kita buat deskripsi, tempat deskripsi, tinggal kita copy aja bagian ini, kita copy, kita letakkan di bawah yang tadi sini. Ctrl V, save, make markdown editor nggak ada, berarti belum diisi lagi. Markdown editor itu apa maksudnya, komponen juga. Dan copy, dia masuknya soalnya di form, di sini kan ada nih form, berarti masuknya ke form, filament form, komponen. Kita save, kita lihat lagi guys. Nah dia muncul kayak gini buat tabel deskripsi. Oke, selanjutnya kita bagian kedua nih, kita buat gambar ya, session, make image, game, upload. Kita copy, dia ada di bawah columns 2, di bawah columns 2 di sini. Enter dulu biar rapi. Kemudian dia ada di bagian session.
garis ini. Kita enter dulu, ini kita enter, kita pastekan. Nah, file upload juga nggak ada, dia di session, di form lagi. Coba kita lihat file upload. Dia masuknya ke sama filament form komponen, karena dia ada di form ya, di form. Jadi tinggal kalian pastikan lagi di sini, kalian save dan kalian refresh, maka dia muncul. Kenapa dia terpisah dari yang kolom atas? Karena sudah dipisah nih di sini. Ini udah masuk ke, ini kan kolomnya 2, ini kolom masuk kolom berbeda, masuk ke kolom yang berbeda. Multiple, jadi multiple bisa ngirim foto lebih dari satu, misalnya lebih dari satu dengan sekali kiriman gitu. Kemudian directory, yaitu tempat lokasi storage-nya ya. Storage-nya di produk, kita kasih produk, kemudian max file-nya 5. Reorderable itu biar user bisa drag drop urutan file yang diupload. Kemudian kita save, yang tadi udah dilihat. Oke, sudah kayak gini. Oh, sudah bisa dikirim. Udah. Untuk selanjutnya kita pergi ke bagian di bawahnya lagi, membuat tabel harga ya. Grup, kalian copy karena kita sudah buat biar cepatkan waktu. Dia ada di mana? Di bawah call span 2. Kolom span 2. Span 2 di sini. Control V. Nah, kayak gini. Ini kenapa error nih? Kayaknya di sini dan di dalam sini. Udah tinggal kalian pindahkan aja kalau gitu. Tinggal di cut. Ini dihapus. Tinggal kalian pindahkan di sini. Nah, akan ke error. Kita menambahkan itu lagi, pembuka lagi tadi. Kemudian harga, session harga, price, scheme, text input, make price, membuat inputan untuk harga numerik hanya bisa diisi dengan angka. Required, harus diisi prefixnya. Ketika angka ditulis maka dia akan memberikan IDR. Jadi kayak apa sih, mata uang ya, mata uang. Save. Kalian refresh lagi di sini. Dia akan muncul di sebelah kanan. Kenapa begitu? Karena call span 2 yang masuk ke call span 2 itu yang bagian image, form, ya itu yang bagian 2. Kemudian yang ini dia masuk ke kolom span bagian 1. Makanya dia cuman didapat bagian dikit ya. Coba kita lihat ukurannya lebih banyak ini 2, ini 1 ya. Jadi gitu guys. Selanjutnya kita buat yang namanya ini association lagi, association. Kalian lihat lagi notnya. Nah, di bawahnya kita buat association, kita copy sampai menutup, kita copy sampai menutup. Di bagian sini masih sama dengan si harga. Select, nah select bagian apa lagi nih, nggak muncul, masih ke dalam form sih harusnya ya. Tinggal copy, paste, select, harusnya dia masuk ke form sih. Oke, betul.
mana tadi? Association. Jadi ini membuat bagian association, select, make kategori ID. Kategori ID. Ini kan benar kategori ID. Searchable, ada fitur searchnya. Preload, bisa di upload. Relationship kategori name. Jadi tuh kayak menghubungkan. Jadi nanti kan ini pilihannya select. Jadi ada pilihan drop down. Jadi terus ada relasi ke bagian kategori karena kita panggil ke bagian kategori modelnya. Di model ambil kolom name sebagai label yang ditampilkan ke user. Jadi yang sudah yang kita isikan ke dalam kategori itu pilihannya akan muncul ke bagian sini, association. Jadi nanti akan menyimpan kategori di kolom. Coba ya kita save. Ini kita juga sama, cuman bedanya ini kita isi dengan brand, pilihan brand. Kalian refresh. Nah, association. Nah, ada pilihan laptop. Brand ada Nokia dan Xiaomi. Karena di bagian ini coba kita buka bagian model, kemudian produk ya. Di bagian produk ini kita sudah hubungkan. Nah, ini kategori sudah dihubungkan dengan kategori class. Nama sama kategori brand juga sama order item. Jadi sudah terhubung. Coba misalkan nih kita buat di bagian kategori kita buat yang namanya smartphone ya. Nih kategori kita buat new kategori, kita buat smartphone. Smartphone ini sudah ada. Smartphone. Oh, kok jadi gini? Smartphone. Dia akan mengganti slagnya. Aduh, slagnya kenapa nih error? Refresh dulu deh. Dia malah ngikutin slagnya. Smartphone. Error nih guys nih. Kembali deh. Nah, kayak gini. Dan pilih tulis aja lah smartphone. Smartphones. Kemudian is active. Tinggal kalian kirim deh fotonya smartphone. Nih, foto HP. Kalian create. Mana nih? Oke, terbuat. Sudah dibuat bagian brand kategori baru. Wah, ini udah ke save nih, kita hapus nih. Kita hapus. Nah, sudah ada dua kategori. Kemudian kita produk lagi. Kita buat new product. Nah, di bagian kategori kita lihat sudah ada smartphone, pilihan smartphone. Lalu sudah kita kaitkan gitu ya linknya. Oke, untuk selanjutnya kita bagian apa nih? Status. Ini status. Coba kita lihat ya. Satu dulu ya. Kita buat satu dulu. Tapi penutupnya di sini. Ini dah kalau copy paste gini. Harus tahu tutup kurung buka kurungnya. Masih di dalam span 1 ya, masih di dalam span 1 berarti di sini. Kemudian enter apa di sini, di dalam sini. Ini bagian dari mana ya? Oh, ini association. Enggak. Ya beda. Nah. Oh, toggle-nya belum ada lagi nih guys nih. Kita harus kasih toggle lagi. Toggle masuknya ke punya komponen juga guys. Kita copy trophy, ininya diganti toggle. Nah ya betul, kalian save dan kalian lihat dulu ini session make status skema
toggle in stock, jadi ada lambang buat in stock. In stocknya dia true atau false gitu ya. Ini kan belum diisi nih, coba kita lihat. Tadi ada di table ya guys, ada di table. Oh iya, belum dibuat, produknya belum kelihatan, belum kelihatan. Belum dibuat itunya, buat table dulu. Ini ada dulu ya, kita isi dulu ya, isi dulu. Nah, brandnya misal Xiaomi Red C gitu ya. Ini sudah masuk, harganya kita hargain 2.300.000. Nah, belum ada titiknya ya, nggak tahu gimana caranya. Deskripsinya ini HP Cina. HP Cina. HP Cina, oke. Image-nya tadi udah saya download tadi ya, nih Xiaomi yang ini. Oke, kita open, kita nyalakan satu. Misalnya belum dijual nih kan, belum dijual, kita create. Oh lupa diisi, dia HP, brandnya Xiaomi. Ini kan kita udah buat kemarin ya bagian ini. Tinggal di create, lama juga nih, ada yang error kali. Nah, error guys, general error, satu table product has no column name price, connection supplied SQLite. Oh jadi belum ada produk, belum ada harga, belum dikasih koneksin harga gitu guys. Sebentar ya, mana lihat sini dulu rumusnya. Mana ya rumusnya? Pertama kalian buat dulu. Anak saya sudah cari di bagian ini. Mana ya bagian yang error itu? Nah ini. Jadi tabel itu harus ada price-nya dulu. Ini belum kita isi dengan price, jadi nggak bisa. Jadi kita bikin migration baru untuk rename column. Bukan rename column ini mah. Sebentar, mana ya bagian yang buat migrate baru. Nah ini guys, kita buat migrate price baru. Ini saya udah tanya betul, PHP artisan make migration add price to product table product ya. Kalian buka lagi bagian terminalnya. Oke, kalian copy aja di sini, paste, kalian enter. Oke, copy database migration 2025-97 add price to product create successfully. Kita lihat di bagian migration ya, migration yang 7 nih sudah ada, sudah dibuat. Ini biarkan dulu. Nah di bagian ini kalian masukkan ini datanya. Ini masukkan datanya, Ctrl V, select untuk bagian downnya. Sebentar, kemudian kita jalankan PHP migrate, PHP artisan migrate. Ini yang bagian bawahnya nih, bawahnya juga kita kasih. Oh beda ya, tadi 15 sekarang 10. Samain aja lah, 10 atau 15 ya. Ikutin sama yang ada di awal aja. Yang awal kan 10 kalau nggak salah, 10. Habis itu kita coba tadi migrate, PHP artisan migrate ya. Oke, coba Ctrl V lagi, enter.
price to product table. Done. Selesai. Coba habis itu kalian isi lagi ya. Kalian isi lagi. Oke, ini HP Cina. Kategorinya smartphone, brandnya Xiaomi, image-nya apa tadi? Ini ya. Feature belum dijual. Oke, angkut sukses, angkut complete, bismillah, keren. Masih error guys. Integrity constraint violation 19 not null. Constraint valid product price 10. Harus 10 kah? Lupa nih. Ini 10 berarti kan? Terus save. Error di sini sih tadi guys, saya yang pertama. Coba lagi. Xiaomi kita nyalakan aja guys. Nyalakan, matikan satu biar pembanding aja sih. Agak error nih guys. Bismillah lagi guys. Bismillah lagi. Masih error. Integrity constraint violation. Does not null constraint fail. Refresh 10 connection. Coba bagian ini kalian copy ya. Sebentar deh guys, saya cari start record. Oke guys, kita baru saja tanya ChatGPT, dia tahu caranya. Tadi kan errornya itu karena memanggil price 10, sedangkan kita mau price saja ya guys ya. Dan kita lihat bagian ini yang saya tanya tadi dari ChatGPT, bikin analisisnya migration ini salah tujuan. Harusnya kamu drop keluarkan price 10, bukan bikin lagi. Nah, jadi kita akan mengedrop price 10-nya. Tadi yang saya buat awal dulu kita udah hapus, jadi kita buat lagi. Tadi dipanggil dengan drop price 10 dengan nih, dengan sintaks ini, dengan ini terminal ini, drop price. Ini tinggal kalian copy di terminal, kemudian isinya kalian isi dengan drop kolom price 10 menjadi drop price 10 dengan 15.2 ini no label. Kemudian kalian PHP artisan nih, kita bisa lihat di sini PHP artisan nih, drop price 10. Coba kita isi lagi ya guys. Namanya yang tadi juga HP Cina. HP Cina, bener kan HP Cina kan? Nggak salah. Smartphone, kemudian ini Xiaomi, gambarnya tadi ini 2 nih. Nah, copy aja, ini fiturnya kita nyalain, ponselnya jangan, biar bedain aja gitu nanti munculnya apa gitu. Create mana nih? Oke, sudah berhasil. Coba kita buka bagian tabelnya. Nah, bagian tabelnya kita belum buat ya guys ya. Jadi kita buat nih di bagian public table, turn table, kolom. Tinggal kalian copy karena saya sudah buat sebelumnya. Ini kita hilangkan aja dulu. Kembali lagi ke product research, kemudian ke bagian table. Bagian table yang ini dirapikan dulu. Masih jarang aja, masih jarang. Nah, di bagian table, columns table, tinggal kalian copy bagian brand name, price nih, copy bagian Google is active. Kemudian kalian copy di sini. Oke, text kolom.
Text column belum pasang lagi nih, dia masuknya ke table guys. Kita lihat lagi nih, bukan form lagi. Ini sih table yang bagian mana ya? Ini ya text column. Letakkan di table juga biar nggak ribet nyarinya, dan save, dan nggak ada error lagi. Kita lihat text column membuat nama, kategori name, brand name, dan harga. Tinggal kalian refresh di sini, maka dia sudah muncul nama, kategorinya, brandnya, price-nya. Kemudian apalagi yang harus kita buat? Yang harus kita buat selanjutnya adalah lambang checklist. Lambang checklist, icon logo checklist. Checklist yang tadi kita nyalakan tuh, yang toggle itu. Kita masih ada di kolom yang sama. Terus icon kolomnya nggak muncul lagi. Waduh. Dikasih lagi deh di sini. Dia masuknya ke table. Ctrl V, kemudian belakangnya kita ganti icon kolom. Mana sih? Icon kolom. Nah, save, kita cek. Nah, udah ada tuh, is featured on sale in stock active. Kenapa on sale checklist? Karena tadi ini kita tidak nyalakan nih, jadinya dia merah. Apalagi habis itu? Oh, ini tanggal buat sama tanggal update nya guys ya. Coba kita copy lagi. Copy. Buat sama tanggal update. Masih di kolom yang sama. Ctrl V. Nggak ada yang merah tuh. Kita oke, udah rapi. Kita save. Jadi create at that time, tanggalnya searchable, toggleable. Ini ada pilihan buat menghilangkan. Mau bisa dilihat, bisa dihilangkan juga. Nih toggle-nya ada di sini. Create ad. Kita lihat create ad-nya kapan. Update ad. Update ad. Update nggak ada. Coba kalau kita edit lagi. Kita checklistin aja ya. Oke, sudah di save. Kemudian baru ada tanggal. Belum ada juga. Oh, update di sini kali. Udah sih harusnya. Nggak tahu kenapa. Refresh dulu kan. Nggak tahu dah. Harusnya sih muncul. Oh. Selanjutnya kita coba isi bagian filternya ya. Select filter, make category name. Jadi ini tuh buat ngefilter ya guys. Ctrl V. Nggak rapi. Select filter lagi nggak anu. Ini kayaknya action nih, beda nih, kita lihat tuh. Bagian action bagian atas. Ini sih. Action. Filter ya, filter. Oh, ini select filter, masih table ternyata. Bukan action. Copy table filter. Table di sini. Ctrl-V, save. Kita lihat, jadi filter tuh buat yang ini guys, ini yang search. Nah, bagian nge-search mau laptop apa smartphone gitu. Kalau misalnya produknya udah banyak ya, kita buat baru lagi aja ya, coba. Ini produk nih. Saya udah bikin yang Nokia kemarin tadi barusan.
harganya saya lihat 4 jutaan. Nah, HP jadul merek ternama gitu ya, merek memorable, kategorinya smartphone, brandnya Nokia. Udah saya buat di brandnya juga, gambarnya ini yang ini nih. Saya kirim dan kirim lagi, kita nyalakan semua, tinggal kalian create. Nih sudah jadi. Kita kembali lagi ke tabelnya. Oke, sudah ada muncul. Coba kalau kita pilih filternya, kita kasih laptop, maka tidak ada yang muncul karena ini udah kita data ke smartphone. Nah, kalau kita pilih Nokia maka ratingnya hilang. Kalau all semuanya gitu guys. Oke, selanjutnya kita kasih action ini, bagian edit ini. Editnya ini harus ada view sama delete kalau mau hapus, ya kan? Kita buka lagi bagian ini. Kayaknya sama sih sama kategori lagi itu. Nah yang ini guys, tinggal kalian copy aja ke product resource, bagian action nih kita hapus, trophy, action group, yuk. Nah belum didata lagi bagian atasnya, kita buka lagi kategori resource yang action. Kalian copy, kalian taruh di bagian action gak ada. Add model action kali. Oh table maksudnya table. Nah biar cakep. Nah kita save deh. Kita refresh. Nah maka dia akan memunculkan ini titik 3 yang berisi view, edit, dan delete action. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Oke.